not a saint, you're mad. Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, kita kali ini ngebahas tentang sidang batubara ya. Dan tanggal 4 kemarin saya ke Bogor, ke pengadilan ya. Jadi saya mencoba memberikan eksklusif gitu berita tentang putusan pengadilan di kasus batubara yang melibatkan PT Adipandar Perkasa, terus di sana dikaitkan dengan Yusuf Mansur dan koperasi ya, koperasi yang ada di Darussalam. Nah, teman-teman, ada fakta menarik yang saya coba semacam kita perbandingkan aja. Jadi dulu sebelum ada putusan mengenai kasus yang berhubungan dengan Yusuf Mansur, itu semacam ada pemberitahuan ya. Jadi ada kasus yang berkaitan dengan Hotel City. Ini ada semacam pemberitahuan bahwasanya hakim itu menyarankan untuk semacam islah atau berdamai gitu ya, walaupun tidak merubah putusan. Jadi ya putusan hari ini seharusnya putusan amar putusan dari majelis hakim ya. Cuma tadi majelis hakim dalam persidangan hari ini beliau minta ditunda. Ya, jadi minta ditunda karena belum menyelesaikan konsep putusan. Jadi ditunda di tanggal 1 di hari Kamis minggu depan. Padahal sudah ditunda sebulan loh Mas. Udah ya 4 minggu ya, itu dari setelah kita memberikan konklusi kesimpulan masing-masing pihak, hakim kan menjelaskan bahwa putusan akan diputus 4 minggu dari kesimpulan. Berarti kan tanggal 27 sekarang. Nah, cuma tadi hakim meminta kepada kita untuk menunda, ya kan, karena memang teknis dari majelis hakim ya. Jadi kita tidak tahu ya, jadi kita tunggu di hari Kamis. Selain minta ditunda, apalagi saran hakim Mas? Saran hakim tadi ya tetap hakim mendorong ya kepada kedua pihak untuk bermediasi seperti itu. Hakim mendorong untuk mediasi sebelum ada putusan 1 minggu ini. Ya, kita tergantung dari pihak para tergugat ya, saudara Haji Yusuf Mansur, Bapak Jody Broto Suseno dan PT Inex ya. Kalau dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur mau memenuhi ya petitum yang kita minta di dalam pengadilan negeri Tangerang ini, ya saya ya silakan, tapi sesuai petitum kita, ya kan, sesuai gugatan kita. Kalau tidak ya kita tunggu amar putusan dari majelis hakim. Bisa dikatakan majelis hakim belum siap ya? Belum siap. Padahal sudah 4 minggu. Kecewa nggak sih Bang? Ya enggak, ya itu kan majelis hakim ya. Kalau kita ya tetap ikhtiar, niatan kita ibadah gitu kan. Jadi niatan kita ibadah, memperjuangkan ya, nanti pun hasilnya ya, akan memberi hikmah ke dua belah pihak lah. Tetap kita ikhtiar gitu. Itu aja mungkin. Ada kali ini korban tidak hadir. Karena kalau korban kan ya, atau klien kita kan di berbagai daerah, jadi nggak mungkin beliau ke sini kan, gitu. Jadi memerlukan kos yang tinggi juga kan. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, kan. Jadi nggak mungkin ke sini. Jadi sudah ada kita yang kita wakilkan aja. Jadi beliau juga mereka juga berharap bahwa putusan nanti ya berpihak kepada kita. Ada permintaan dari pihak tergugat untuk mediasi juga enggak? Kalau kita ya karena sudah proses persidangan ya kita tidak ada mediasi, kan gitu. Tetap kita tunggu putusan. Kecuali mereka datang ke kita, ya kan, terus gugatan yang kita minta mereka mau mereka realisasikan ya kami terima. Ya kan, selama mereka mau melaksanakan apa yang ada dalam petitum gugatan kita. Iya. Review sedikit. Dalam artian ada kemungkinan damai asalkan dari pihak tergugat datang ke pihak penggugat dan
memenuhi apa yang Ya, karena kan sudah dapat proses pokok perkara. Karena proses mediasi kan sudah di awal sebelum masuk pokok. Nah, di awal kita sudah menawarkan separuh dalam gugatan laksanakan, tapi dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur melalui kuasanya tidak mau kan. Ya udah, akhirnya kita masuk pokok perkara. Berarti kalau udah masuk pokok perkara, berarti ya kita sesuai dengan permintaan yang kita ajukan dalam pokok perkara gitu. Jadi nggak balik lagi ke mediasi gitu loh. Nah, umpama hakim mendorong ya kan untuk kedua belah untuk mediasi, ya kalau kami ya sesuai dengan pokok perkara, ya sesuai permintaan kami yang dalam pokok perkara, kami akan terima. Untuk putusan yang ditunda ini, klien abang sendiri berharapnya seperti apa sih, Bang? Ya berharap ya semua tuntutan dari kita, ya hak-hak klien kami itu ya bisa dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan amar putusan. Boleh diketahui ke totalnya? Mungkin? Totalnya nggak terlalu berapa ya, 750 juta sekian. Ya kan? Itu kerugian material dan imaterial gitu. Kerugian imaterial dan imaterial yang kita minta. Dari 12 para penggugat, yang 10 sama sekali belum dibayar, yang 2 sudah dibayar tapi keuntungan belum diberikan kepada saudara Haji Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Seperti itu. Berarti sudah ada etikat baik pengembalian korban-korban. Kalau dari 12, yang 10 yang dikembalikan, yang dua ini kronologisnya itu minta beberapa kali baru dikembalikan. Cuma yang 2 ini minta di pengadilan ini menuntut keuntungannya. Karena kan pengembalian itu sepihak, tidak didasarkan kesepakatan atau akad yang di awal. Kalau yang diangkat di awal itu investasi 10 juta, nanti tiap tahunnya setelah penempatan itu akan diberi bagi hasil itu 8%. Dan 8% ini tidak dikabulkan. Makanya mereka yang 2 ini kita masukkan ke 10 orang menjadi 12, minta untuk 8% itu direalisasikan oleh saudara Haji Yusuf Mansur. Karena kan hotel dan apartemen itu berdiri, ya kan, tidak setakat, tidak berdiri berjalan, tapi kan ada keuntungan. Nah, ada juga kasus yang berkaitan dengan saya nggak ngomongin cuma sekali ini, kasus berkaitan dengan teman saya nggak bisa menyebutkan hakimnya siapa, tapi ini yang berkaitan dengan teman saya. Jadi sebelum putusan, seminggu sebelum putusan itu ada pengunduran bacaan. Nah, yang menarik teman-teman, ini yang menarik ya, ini saya nggak bisa bercerita tentang siapa atau bagaimana itu. Ini cerita tentang sesuatu yang saya alami. Ada semacam, ini oknum aja ya, ada semacam penawaran kepada kita untuk memberikan semacam, ya saya nggak tahu, gratifikasi atau apa, agar si teman saya ini dimudahkan gitu ya, atau minimal dikurangi untuk urusan pidananya. Nah, ini teman saya yang dalam tanda kutip itu kayak semacam dikriminalisasi gitu ya, tapi dikasih tawaran semacam itu. Nah, saya nggak bisa menjelaskan letaknya di mana atau bagaimana. Ini semacam seperti itu yang ditawarkan, dan kebetulan juga keluarga saya juga ada yang posisinya di panitra. Panitra itu di sebelah hakim ya teman-teman, di sebelah kanannya. Dan ya pokoknya seperti itulah. Nah teman-teman, yang menarik adalah dari berbagai macam kasus yang muncul di Indonesia itu ada semacam beberapa indikasi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaannya. Karena kekuasaan kehakiman itu kan sebenarnya secara hierarki jelas ya. Cuma kewenangan di sini ini adalah kewenangan untuk memutus. Nah, kenapa saya katakan ini cukup detail? Ini karena berkaitan dengan yang akan diputus nantinya. Gini ya teman-teman, seharusnya kalau kita lihat dari SWPP-nya di Pengadilan Negeri Bogor itu, putusan batubara itu yang berkaitan dengan penuntut yang temannya Pak Jaini itu juga, itu seharusnya diputus tanggal 4. Nah,
Saya ada di sana posisinya, dan teman-teman bisa lihat nanti di videonya. Saya ada di sana dan saya menunggu, dan akhirnya gitu ya, akhirnya itu putusannya diundur gitu ya. Dengan kata lain itu putusannya itu nggak jadi di tanggal itu. Hal seperti itu menjadi konsen saya atau menjadi perhatian saya, karena saya pernah mengalami hal yang serupa di posisi itu, dan ada penawaran semacam seperti itu, teman-teman. Jadi saya merasa kok agak ada sesuatu ya. Kenapa kita harus mengawal kasus ini adalah ketika ada hal yang seharusnya dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan, walaupun ya terkadang semacam kayak gitu kan, semacam teknis ya. Tapi yang saya herankan adalah kok si pengacara beberapa kali ya, pengacara si Yusuf Mansur ini atau Yusuf Mansur sendiri itu tidak datang gitu ya. Dan termasuk pada saat kemarin saya coba tunggu si Yusuf Mansurnya, tapi Yusuf Mansurnya juga tidak datang. Nah, teman-teman, di tanggal kemarin itu yang seharusnya putusan, di sini di SPP itu tertulis majelis hakim masih bermusyawarah untuk putusan. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi hakim ini dalam tanda kutip ada sesuatu ya, tapi di sini keterangannya seperti itu. Cuma waktu yang ditempuhkan ini udah lama dari detail yang pertama, dari detail sidang pertama itu kan di sana tanggal 21 Agustus. Jadi sampai tanggal 4 itu sebenarnya agak lama ya untuk membuat sebuah transkrip putusan itu sebenarnya udah cukup gitu ya. Nah, tapi di sini ada keterangan juga majelis hakim masih bermusyawarah untuk putusan, dan saya tidak tahu ya kenapa hal itu sering dalam tanda kutip ya menghantui pikiran saya. Kalau ketika putusan yang diundur itu sering kali itu menimbulkan kontroversi, teman-teman. Dan teman-teman coba pelajari di beberapa kasus ya, teman-teman bisa lihat ketika ada putusan yang diundur itu biasanya ada sesuatu gitu ya. Ya saya nggak tahu ya sesuatunya apa ya. Nah, di sini dilanjutkan itu di hari Rabu tanggal 18 September. Ya jamnya sih itu biasanya menyesuaikan ya. Pembacaan putusan majelis hakim secara elitigasi. Nah, jadi di sini pembacanya secara elitigasi, teman-teman. Jadi putusannya nanti itu dalam bahasa sederhananya itu akan karena ini elitigasi ya, jadi itu akan secara menyeluruh dimasukkan ke dalam SIPP gitu. Jadi tanpa perlu kehadiran, jadi saya nggak perlu hadir ke sana lagi, karena nanti akan dimasukkan ke di sana gitu, ke SPP. Jadi semua orang bisa melihat, teman-teman bisa melihat di SPP PN Negeri Bogor ya, teman-teman. Nah, saya nggak tahu ya, ini saya bukan sudon, ini cuma tebakan saya. Saya mungkin akan terkejut ya. Syukur-syukur kalau misalkan teman-teman di sini ya, di kasus ini bisa menang gitu ya. Karena kalau kita lihat di kasus ini lihat dari persidangan yang sebelumnya, teman-teman, lihat dari persidangan sebelumnya, di sini kan dijelaskan sama Pak Jenny sebelumnya itu bahwasanya si saksi itu tidak membuat kesimpulan, pengacara mereka atau pihak mereka itu, pihak Yusuf Mansur terutama itu tidak membuat kesimpulan dari dari sidang-sidang yang telah dilaksanakan. Jadi kan harusnya di tanggal 21 Agustus itu semua pihak itu memberikan kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan itu masing-masing pihak itu memberikan sesuatu yang dianggap mereka benar gitu ya, memberikan penyampaian atau semacam kesimpulan atau pemikiran yang dianggap mereka benar, dan kesalahan-kesalahan dari pihak lawan ini tidak dilakukan oleh pihak mereka. Di kemarin ya, pada saat tanggal 4 itu, saya itu mencoba menunggu pengacara pihak lawan, dan saya tunggu di sana di depan ruang Chandra itu, depan tempat sidang itu tidak hadir ya. Yang hadir itu cuma Pak Jenny dengan pengacara
korban ini dengan Pak Darso ada kebetulan cuma sebentar, karena ya pihak lawan juga nggak hadir, terus Pak Joni ditemani juga. Di sana saya mencoba menunggu sebenarnya reaksi mereka seperti apa sih, apakah pihak Yusuf Mansur itu ya dalam tanda kutip ya mereka ya semacam, kan mereka suka heboh gitu ya, kalau berani nggak sih ketemu dengan Yusuf Mansur gitu, pihak pengacaranya kayak gitu, kalau seolah-olah kalau kita bikin konten kayak gini memojokkan kita gitu ya sebagai konten kreator, mereka nggak berani ke Pak Joni. Tapi ya nggak ada, dan faktanya juga kalau sering kita tantang itu pengacara itu juga nggak pernah hadir juga. Nah teman-teman, mudah-mudahan ya nanti di tanggal 18 ini, di tanggal 18 September ini, pembacaan putusan majelis hakim secara elitigasi itu bisa memberikan keadilan, karena ini kan tempat orang mencari keadilan ya, namanya juga peradilan yang tepat dan bijaksana. Artinya ya sekali lagi saya bilang, tepat itu artinya sesuai dengan fakta peradilan dan bukti-bukti yang diberikan oleh masing-masing. Nah karena bukti-bukti dari pihak Yusuf Mansur itu dalam tanda kutip itu sangat lemah ya, karena buktinya enggak, bahkan mereka pernah meminta untuk disidangkan di pengadilan agama, padahal ya pada saat Pak Jaini sidang di di Jakarta Selatan itu ya nggak ada usulan kayak gitu ya, cuma pada saat banding ada usulan untuk diselesaikan di Bogor gitu, sesuai dengan bukti yang dimiliki. Malah itu sebenarnya bukti itu diusulkan oleh pihak Pak Joni ya teman-teman. Nah cuma tiba-tiba mereka mengusulkan untuk di pengadilan agama karena berkaitan dengan koperasi syariah ya. Itu sebenarnya kenapa diselesaikan di pengadilan negeri Bogor itu, karena pihak dari koperasi syariah itu tersebut ya. Jadi agak aneh juga kalau misalkan udah kesepakatan di pengadilan sana, ada lagi permintaan dari pihak Yusuf Mansur ke pengadilan yang lain. Agak aneh juga sih, apalagi ke pengadilan agama. Nah teman-teman, sesuai dengan perkataan saya yang tadi, sebenarnya kasus penundaan seperti ini sangat erat ya, saya nggak bisa bilang ya, ini sangat erat dengan kecurigaan-kecurigaan yang selama ini muncul, termasuk juga pada saat putusan yang pernah kita dengar ya teman-teman. Dulu pernah ada putusan yang berkaitan dengan kasus dan prestasi yang sama, ini berkaitan dengan Hotel City, dan itu pihak hakim berharap, yang aneh itu pihak hakim berharap mereka bisa islah gitu ya. Agak aneh juga sih, dan ini mudah-mudahan pihak hakim atau pihak yang terkait dengan yang memberi kewenangan kekuasaan kehakiman ini, yang memberikan keadilan ini, baik teman-teman pengacara yang 3 hakim itu dan panitia itu bisa memberikan keadilan seadil-adilnya ya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Jujur secara pribadi itu saya itu agak ragu ya teman-teman, agak ragu kalau ada semacam penundaan seperti ini, karena ya sekali lagi seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya hal seperti ini sering menimbulkan kecurigaan gitulah intinya. Dan ya gitulah teman-teman, ya intinya adalah teman-teman terus mengawal kasus ini agar selain kasus-kasus yang di luar banyak sekali yang membutuhkan keadilan, kasus ini juga sama di posisi banyak sekali korban yang ya dalam tanda kutip korban investasi Yusuf Mansur ini yang butuh keadilan yang sama dengan kasus-kasus yang lain ya teman-teman. Jika teman-teman ikut mengawal ini, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus yang serupa yang berkaitan dengan investasi. Hakim ini memberikan pertimbangan yang atau memberikan putusan yang agak aneh gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena seharusnya ya normanya, menurut hukum itu normanya adalah korban itu yang pertama harus dilindungi, jadi harus diadvokasi, korban itu harus diutamakan. Kenapa? Karena kalau melihat sebuah laporan atau misalkan sebuah tuntutan gitu ya, kalau melihat itu dan ada faktanya bahwasanya itu merupakan korban,
Jadi seharusnya keadilan itu mewadahi itu dulu. Soal nanti di persidangan menang atau kalah itu beda lagi, karena sesuai dengan fakta peradilan dan bukti-bukti. Tapi kalau itu korbannya diposisikan seolah-olah korbannya yang lu salah, lu udah nuntut salah, kalah lagi, itu amat sangat peradilan ini amat sangat menyisakan hati gitu. Jadi kita ini marah gitu kalau misalkan ada hal-hal yang semacam seperti itu. Nah, mudah-mudahan jangan sampai ada lagi seperti itu. Mudah-mudahan ya kita berharap hakimnya nggak masuk angin gitu ya. Karena sangat jelas kalau kita lihat dari bukti-bukti, seharusnya pihak Yusuf Mansur dan lainnya itu udah dalam tanda kutip ini 99% mereka harusnya bertanggung jawab ya, diputus bersalah dan harus membayar kerugian yang telah ditimpa korban ini, karena korbannya masih banyak kan. Ini baru satu, ada baca ini udah nuntut dan ini juga udah nuntut ya, terus masih banyak sekali teman-teman, masih ada ratusan orang yang belum nuntut teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.